Impresif bersama Milan, Tonali raih Gentleman Award Serie A. Gelandang muda AC Milan, Sandro Tonali, berhasil memenangkan Gentleman Award Serie A berkat performa impresifnya musim ini bersama klub. Agensi pers Italia ANSA telah mengabarkan bahwa Tonali merupakan Lord of Serie A setelah ia berhasil memenangkan voting terbanyak di semua polling yang dipromosikan oleh Sport Mediaset. Gelandang 22 tahun tersebut sukses menduduki posisi puncak usai mengalahkan pemain bertanding Inter Milan, Skriniar, dan bek Juventus Matthijs de Ligt menyusul penampilannya yang luar biasa musim ini. Pemain internasional Italia tersebut tampil begitu tangguh pada akhir musim ini dan kini menjadi sosok permanen di starting line up Stefano Pioli. Meski musim sebelumnya cenderung biasa-biasa saja, hingga harus rela dipotong gaji demi mengamankan status permanennya di klub musim panas lalu. Namun ia telah bekerja keras untuk mengatasi masalah dan kini mulai panen hasil usahanya. Tak hanya itu yang membuatnya semakin dicintai fans, pemain yang mengidolakan Gennaro Gattuso tersebut kembali menyuarakan cintanya kepada raksasa Serie A usai mengantarkan mereka meraih Scudetto musim ini, menyusul spekulasi mengenai perpanjangan kontraknya yang semakin santer diperbincangkan. Resmi, Jens-Peter Hauge pindah permanen ke Eintracht Frankfurt. Teka-teki seputar masa depan pemain muda AC Milan, Jens-Peter Hauge, akhirnya terjawab sudah. Pemain asal Norwegia itu telah dinyatakan resmi pindah permanen ke klub Bundesliga Jerman, Eintracht Frankfurt. Sebagaimana kita tahu, Hauge kurang mendapatkan kepercayaan Stefano Pioli di Milan. Mantan pemain Glim itu di sisi lain ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak untuk mengasah bakatnya. Untuk itu, manajemen klub memilih untuk meminjamkannya ke Frankfurt, di mana klub Bundesliga itu memiliki klausul untuk membelinya secara permanen. Dengan berbagai syarat yang telah disepakati, Jens-Peter Hauge pada hari ini akhirnya resmi pindah permanen ke tim berjuluk The Adler itu. AC Milan dapat mengonfirmasi bahwa Jens-Peter Hauge telah bergabung dengan Eintracht Frankfurt secara permanen setelah kesepakatan pinjamannya dari musim panas lalu berubah menjadi kewajiban untuk membeli setelah selesainya persyaratan prasyarat tertentu sepanjang musim. Klub ingin mengucapkan selamat kepada Jens-Peter atas kemenangan baru-baru ini di Liga Eropa dan mendoakan yang terbaik untuknya di masa depan. Jika kita melihat statistik, sebetulnya penampilan Jens-Peter Hauge bersama Frankfurt tidaklah terlalu istimewa. Secara total ia telah memainkan 38 pertandingan di semua kompetisi musim ini, dengan sumbangsi 3 gol dan 2 assist. Jika kita membandingkannya dengan Junior Mesias misalnya, pemain Brasil itu telah mengemas 6 gol dan 3 assist hanya dari 32 pertandingan yang ia lakoni musim ini untuk AC Milan. Dan itu pun ia masih banyak menerima kritikan, dan kabarnya ia akan dipulangkan ke Crotone. Bahagia diminati Real Madrid, Rafael Leao tegaskan ingin bertahan di Milan. Rafael Leao mengaku ia senang mendengar Real Madrid tertarik untuk merekrutnya, tetapi ia menegaskan ingin bertahan dan ingin menjadi titik referensi bagi AC Milan. Pemain sayap kiri berusia 22 tahun itu dianggap oleh banyak orang sebagai tokoh kunci dalam kesuksesan Scudetto Rossoneri musim ini. Leao sudah mencetak 11 gol dan memberikan 10 assist dalam 34 penampilannya di Serie A. Itu termasuk hat-trick assist dalam kemenangan 3-0 yang menentukan atas Sassuolo di hari terakhir musim ini. Pemain internasional Portugal itu terikat kontrak hingga Juni 2024 dengan klausul rilis 150 juta euro dan dilaporkan menarik perhatian Real Madrid. Saya di Milan, saya memiliki 2 tahun tersisa di kontrak saya dan saya merasa betah di sana. Saya senang mendengar Milan mengatakan saya tidak tersentuh, kata Leo kepada surat kabar Ibola. Rumor tentang minat Real Madrid membuat saya bahagia, tetapi saya tetap teguh di tanah. Saya bangga bekerja dengan pemain berpengalaman seperti itu, tambah dari Rafael Leao. Direktur Milan, Paolo Maldini, menggambarkan Leo sebagai berlian kasar yang sang pemain sendiri mengakui proses yang lambat untuk mengeluarkan potensi itu.
Saya meninggalkan Sporting sangat muda pada 2018 dan pergi ke Lille. Orang mungkin tidak menyadarinya, tetapi Liga 1 juga merupakan liga yang kuat dan saya berevolusi dari sana. 2 tahun pertama tidak berjalan seperti yang saya inginkan di Milan, tetapi sekarang saya lebih dewasa dan merasa lebih percaya diri. Saya ingin menjadi titik referensi untuk klub dan tim nasional saya. Saya berharap untuk melakukan hal-hal besar di masa depan. Pungkas dari Rafael. Real Madrid memutuskan untuk memburu Rafael tak terlepas dari kegagalan mereka mendapatkan Kylian Mbappe. Superstar Prancis itu secara mengejutkan memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama PSG. Inilah 3 pemain yang ingin didatangkan Paolo Maldini demi bisa kompetitif di Eropa. Paolo Maldini telah menjabarkan 3 pemain baru untuk membawa Rossoneri kembali kompetitif di Liga Champions. Juara Serie A itu masih tetap berada di urutan kedua sebagai tim peraih gelar Liga Champions setelah Real Madrid mengandaskan perlawanan Liverpool di babak final dini hari kemarin. Gazzetta dello Sport mengklaim jika Paolo Maldini berharap untuk menggunakan kemenangan gelar mereka baru-baru ini sebagai batu loncatan untuk sukses lebih lanjut dengan menargetkan gelandang Nicolo Zaniolo dan Renato Sanchez serta Big Bremer. Zaniolo adalah salah satu pemain Italia yang paling berbakat dan meskipun menderita cedera lutut serius berturut-turut, ia menikmati musim yang mengesankan dan baru-baru ini mencetak gol kemenangan dalam kemenangan Liga Konferensi Eropa atas AS Roma melawan Feyenoord. Bremer dari Torino terpilih sebagai bek terbaik Serie A musim ini. Ia menjadi incaran utama beberapa klub top Eropa seperti PSG, Bayern Munchen, dan Inter Milan. Sementara itu Renato Sanchez muncul ketika ia memenangkan penghargaan Golden Boy pada tahun 2016 silam sebagai pemain muda terbaik Eropa. Membuatnya pindah ke Bayern Munchen tetapi sulit beradaptasi. Pemain Portugal itu akhirnya dipinjamkan Munchen ke klub Liga Premier Inggris Swansea City. Kemudian bergabung dengan Liga 1 Lille dalam kesepakatan permanen di mana ia akhirnya dapat menemukan sentuhan terbaiknya. Hadiah Scudetto, Milan percepat negosiasi transfer Noah Lang. AC Milan dikabarkan siap mempercepat negosiasi untuk mendatangkan Noah Lang dari klub Brugge sebagai hadiah atas kesuksesan klub meraih Scudetto musim ini. Rossoneri menyadari mereka harus meningkatkan kualitas di lini serang mereka musim depan dan manajemen pun memiliki kado yang untuk Stefano Pioli sebagai apresiasi atas kesuksesannya membawa klub meraih Scudetto. Noah Lang berhasil memenangkan Jupiler Pro League untuk kedua kalinya secara beruntun bersama klub Brugge dengan membukukan 9 gol dan 15 assist selama prosesnya yang memunculkan spekulasi ia mungkin akan mencari tantangan yang lebih besar musim depan. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, dua direktur Milan, Paolo Maldini dan Ricky Massara, telah mempercepat upaya mereka untuk mencapai kesepakatan transfer winger 22 tahun tersebut dengan menjadwalkan pertemuan dengan agennya. Mengingat kesulitan Rossoneri dalam memboyong Marco Asensio dari Real Madrid, tampaknya mereka telah memutuskan fokus pada pemain internasional Belanda tersebut. Meskipun ia telah terikat kontrak dengan klub Belgia hingga 2025 dan akan kembali bermain di Liga Champions musim depan bersama timnya saat ini. Diyakini bahwa Milan bakal mencapai kesepakatan biaya transfer dengan klub Brugge di kisaran 25 juta euro atau setara dengan 390 miliar rupiah dan gaji 3 juta euro atau 47 miliar rupiah per musim dengan Lang, yang akan membuat mereka mengucurkan investasi sebesar 40 juta euro atau setara dengan 624 miliar rupiah di luar pajak jika durasi kontrak yang berlangsung selama 5 tahun ke depan.